Oke. Oke. Hmm. Saya share screen-nya. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu. Oke, sebenarnya ini ada juga materi lain ya. Di sini juga ada, tapi sudah saya inikan aja. Yang akan kita bahas hari ini adalah konsep dasar cairan tubuh manusia ya. Ini. Hmm. Ini gimana cara ininya? Sebut namanya ya. Oke, bentar. Atau ini aja deh, siapa ya? Saya kirimkan ke siapa yang pakai laptop? Siapa yang bisa share screen? Saya kirim ke Bintang ya. Nanti kalian yang share screen. Ada yang pakai laptop kan? Ada, Ibu. Oke, saya kirim ke Bintang ya PPT-nya ya. Jadi nanti saya mudah buat sebut nama ya. Soalnya gini deh, kita tuh dosen ya, kita nih bingung, pusing juga cari metode mengajar yang bikin kalian itu ini bagus nilainya ya. Jadi selama ini kan metode kita ya biasanya ya ceramah, saya kasih materi, kalian perhatikan dengan baik. Tapi ya gitu aja, nilainya kalian tuh nggak memuaskan. Hanya ada 2 sampai 5 orang aja yang nilainya lumayan. Nah, ini saya coba nih memancing kalian untuk membaca buku ya, untuk memahami materi dari buku. Nah, saya nggak kasih per kelompok lagi, karena kalau per kelompok kalian nanti yang kerja cuma 1-2 orang aja ya. Jadi saya coba maksimalkan untuk pertemuan hari ini. Silahkan adik-adik bisa share screen, nanti saya sambil perhatikan daftar nama kalian di sini. Tolong di share screen-nya. Puasa kan ya? Puasa. Puasa, Bu. Tahu jam-jam lapar ya ini ya. Oke, ada siapa yang bisa share screen? Oke, Wanda. Oke, Bismillah ya. Next. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar cairan
Cairan tubuh ya. Yang pertama yang harus materi di buku itu adalah keseimbangan cairan tubuh ya. Jadi sebenarnya kita tuh manusia penuh dengan cairan ya. Cairan di dalam sel sama cairan yang ada di luar sel. Cairan yang ada di dalam dan di luar sel itu diperoleh dari berbagai jenis ya, dari sumbernya sama cara pengeluarannya dari tubuh itu bermacam-macam. Nah, itu cairan tubuh itu selalu harus seimbang. Nah, di sini eh, di gambar ini dia menggambarkan bagaimana input dan output dari internal, ya kalau dia bilang di sini pool ya, kayak kolam gitu ya. Jadi cairan yang ada di eh, konstituen dari tubuh kita ya, yang ada di dalam. Nah, itu input sama outputnya dari mana ya. Coba nih saya mulai dari siapa ya? Anissa Sheila, kelas B ya. Anissa, silahkan Anissa, ada yang mau dijelaskan di sini? Mulai dari mana dulu? Dari mana Anissa, ada nggak dia? Hadir Ibu. Oke. Ada yang bisa kamu jelaskan di sini? Dari yang apa yang sudah kamu baca? Coba dijelaskan. Bahasa Inggris ya? Sama aja kan di buku ya? Sama aja. Coba. Saya kasih waktu 3 menit. Suaranya di mute ya, Anissa ya? Ibu. Ya, coba apa yang bisa kamu jelaskan dari gambar ini? Jadi Hmm? cadangan CS ini kan dapat diubah oleh pemindahan konstituen CS kan Bu. Hmm. Terus dia ke tempat penyimpanan dalam tubuh. Iya. Terus? Terus jika tubuh secara keseluruhannya ini memiliki surplus atau defisit defisit Atau enggak ada, defisit ini inti gambar ini apa intinya? apa lagi namanya, depo Hmm. tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan. Iya, Tempat penyimpanan apa? tempat penyimpanan CS. Chess. Iya Bu. Chess. Iya Bu. Chess. Iya CS. Oke, kita lanjut ke siapa ya? Paling atas kelas A, Anindita. Anindita waktunya 2 menit aja ya. Anindita waktunya 2 menit. Silahkan, ada yang mau dijelaskan dari gambar ini? Ya. Hmm. Hmm. Oke, stop. Stop ya. Nah, apa itu ingesti? Jadi inputnya itu cairan dalam tubuh kita itu inputnya bisa berasal dari ingesti. Ingesti itu apa? Dek, ini Anindita. Hmm? Lewat apa? Oke, makanan. Terus inhalasi Ika Kotimah? Apa tuh inhalasi, Dek? Inhalasi.
Mana dia Ika nih? Ika Kotima. Itu bisa melalui kayak menghirup oksigen, Bu. Ya, inhalasi. Terus selain itu didapatkan dari mana lagi? Dari injeksi, Bu. Injeksi, terus Sama melalui penyerapan permukaan tubuh, Bu. penyerapan dari permukaan tubuh. Contohnya penyerapan dari permukaan tubuh apa? Hmm? Contohnya apa yang diserap dari permukaan tubuh? Penghirupan, Bu. Hmm? Absorption through body surface. Nah, apa itu artinya? Ya, bisa jadi dari sediaan-sediaan ya. Sediaan-sediaan farmasi kan banyak ya aplikasi topikal dari permukaan tubuh ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, jadi kita nih bahas dari internal ya. Input masukan cairan tubuh kita itu bisa berasal dari pencernaan, pernapasan, dan absorpsi ya. Kemudian selain input internal tadi, ada apa aja? Ada apa lagi siapa ya? Si ini Winnie Rara. Ada apa lagi Winnie Rara? Ada nggak orangnya? Ada nggak? Nggak ada orangnya. Nggak ada ya. Selanjutnya Nova Sri Rahmadani. Ya, Ibu. Ya, coba jelaskan lagi deh selain dari input ini tadi input eksternal dari lingkungan, itu input cairan tubuh itu bisa berasal dari mana? Dari mana? Ini kan tadi kita nih udah nih input nih, ya kan? Ini tadi udah input. Ini input to internal pool ya dari eksternal environment, lingkungan internal. Nah, sekarang selain input itu, apa lagi input lainnya? Ke cairan ekstraseluler. Kan kita berbicaranya ini cairan ekstraseluler ya. Nah, itu selain dari lingkungan berarti di luar tubuh ya. Minum, makan. Selain itu, cairan tubuh bisa diperoleh dari mana? Dari yang output Hmm? internal, Bu. Output? Output itu berarti buangan. Apalagi, Nova? Lihat deh tanda panahnya. Yang mana jadi? Hmm? Yang mana? Extracellular fluid. No. Ya, bukan ya. Metabolik itu, Bu. Iya, dari mana? Dari mana? Mana? Dari Metabolik mana? konsum. No, itu output. Dari mana? Dari mana Kretensia? Aprilia Gala? Iya, Ibu. Dari mana? Lagi selain input internal, selain dari lingkungan, eh, tubuh kita memperoleh cairan dari mana lagi? Jadi kan tadi teman-teman sudah menjelaskan bahwa cairan dalam tubuh kita selain ada diproduksi dari internal seperti pada gambar itu, lalu selain itu juga diproduksi dari dalam tubuh kita sendiri, Bu. Makanya di Iya. situ ada ada bagan yang tertulis metabolic produced by body gitu. Iya, betul ya. Berarti ini ya, metabolik
proses metabolisme ya yang dihasilkan oleh tubuh. Masih ingat reaksinya? Reaksi metabolisme glukosa? Tahu? Kurang Kreatinsia? lebih Hasilnya apa? Metabolismenya? Kreatinsia. Seperti glukosa yang diubah ke pirufat gitu, Kak, Bu. Ya, betul. Hasilnya apa? Hasilnya Dalam bentuk cairan tubuh. air, Bu, atau Betul ya, air ya. H2O dan CO2 yang paling mudah contohnya. Oke. Selanjutnya, nih cairan diperoleh dari lingkungan dan proses metabolisme tubuh. Selanjutnya itu nanti akan disimpan oleh cairan ekstraseluler ya. Nah, di dalam tubuh. Nah, di dalam tubuh cairan tubuhnya itu diapakan? Nah, Hilma, Sania, Norahma. Ada Iya, nggak orangnya? Iya, langsung deh dijelaskan. Mana Hilma? simpan, Bu. Iya, disimpan. Disimpan dalam bentuk apa? Misalnya. Nah, coba deh jelaskan. Ini kan ada dua nih ya bagannya ya. Nah, ini apa ini? Dan yang di bawah ini? Hilma. Eh, Apa? Penggabungan reversibel menjadi struktur molekul yang lebih kompleks. Apa Lalu maksudnya itu penggabungan reversibel? Reversibel artinya apa, Dek? Apa artinya reversibel? Hmm? dapat Apa artinya? dibalik. Hmm? Reversibel. Bisa kembali, Bu. Ya, oke, boleh. Terus jadinya kayak apa nih maksudnya? Cairan yang diperoleh nanti akan dibentuk menjadi senyawa lain. Gitu kan? Ya, contohnya kayak Hmm, glukosa jadi glikogen gitu, Bu. oke. Tapi ini kita akan berbicara tentang cairan ekstraseluler. Ya. Oke deh, lanjut Yulia Ayu Lestari. Mana orangnya? Ada nggak orangnya? Ada Bu, ada. Ada orangnya nggak ini Yulia nih? Ada Nggak Bu. ada? Ada Bu. Nggak ada ya? Loh, Nggak ada ada Bu. ya? Hah? Ada Bu. Ada ibu saya Bu. Oke. Oh siapa? Yulia Ayu Lestari. Ibu saya ada Bu. Coba jelaskan. Suara saya kedengaran nggak Bu? Terdengar. Nah tadi. Silakan. Siapa Ayu tadi ya? Silakan. Nah, setelah itu kan di dalam tubuh kan udah ada cairan tubuh tuh. Terus gimana pengeluarannya, Ayu? Hmm? Ini mic-mu kamu mute. Nggak bisa dengar kita nih. Sebentar Bu. Jadi pengeluarannya itu diekspresikan kan Bu? Ya,
melalui ginjal, paru, Ginjal atau dikeluarkan dalam bentuk apa? kenapa Bu? Ginjal dikeluarkan dalam bentuk apa? Cairan Urin urin. Kak. Oke, kemudian Ada saluran cerna juga Bu. saluran Keringat, cerna dikeluarkan cairan dalam bentuk ini apa? feses. Ya Bu. Terus Kemudian selain itu apa lagi? ada keringat, ada air mata Bu. Oke, ya jadi itu outputnya ya. Selain itu yang dikeluarkan ke lingkungan, selain itu outputnya bisa jadi apa? Oke, saya ganti orang ya. Saya mau ke tengah lagi. Saya mau ke tengah. Andi Fatir, Rahmaniar, mana orangnya? Hadir, Bu. Oh, kupikir kamu laki-laki. Iya, selain tadi yang disebutkan temanmu nih, cairan dikeluarkan ke lingkungan. Selain itu cairan diapakan lagi dalam tubuh? Dikonsumsi secara metabolis di tubuh, diubah secara irreversibel, Bu. Nah, apa maksudnya reversible? Tidak bisa kembali lagi, Bu, seperti reversibel, kebalikan dari reversibel. Contohnya apa? Konsumsi metabolik dalam tubuh, cairan tubuh tadi. Ada contohnya? Perubahan glukosa ya, Bu. Glukosa lagi. Oke, cukup ya. Jadi kesimpulannya apa, Adam? Kesimpulan, izin jawab Bu. Sebelumnya kesimpulan yang pertama adalah yang jelas tubuh kita tidak bisa bertahan hidup tanpa adanya cairan ekstraseluler tadi yang dibahas yang dalam tubuh kita, di mana harus ada keseimbangan yang baik antara cairan-cairan yang ada dalam tubuh kita sehingga kita bisa bermetabolisme dengan baik. Nah, untuk tadi ada dijelaskan juga mengenai tentang input dan output. Tadi kalau untuk input cairan itu sendiri ada terbagi dua Bu ya. Ada yang dari luar atau eksternal, itu dari hasil cairannya dihasilkan dari penyerapan dari luar, misalnya dari inhalasi atau dari penyerapan kayak tadi bahan-bahan farmasi, atau juga ada dari injeksi segala macam. Dan kemudian juga dari internal tadi ada dari hasil metabolisme atau pemecahan glukosa atau pembentukan glukosa segala macam kan menghasilkan H2O. Nah, nanti cairan yang masuk atau extracellular fluid tadi itu akan digunakan oleh tubuh dengan berbagai cara. Yang pertama bisa disimpan sebagian atau di storage. Kemudian juga bisa untuk pembentukan molekul kompleks tadi, di mana di situ reaksinya reversibel atau bisa bolak-balik. Kemudian nanti juga bisa menjadi bahan untuk metabolisme dalam tubuh, di mana di situ reaksinya adalah irreversibel. Nantinya habis setelah digunakan cairan ini, maka nanti akan ada proses output atau pengeluaran cairan juga, di mana tadi ada beberapa jalur yang dijelaskan sama Yule. Ada dari body surface atau permukaan kulit, itu bisa dari keringat, sweat, atau segala macam. Dan juga nanti ada digestive tract atau saluran pencernaan, itu bisa lewat ginjal, feses, segala macam, walaupun nanti komposisi airnya sedikit. Dan yang paling banyak biasanya lewat kencing atau dari kidney hati. Oke, cukup ya. Jadi itu sekilas tentang bagaimana tubuh kita nih mengatur cairan ya. Karena ya setiap hari kan kita minum ya. Kita minum. Yang paling banyak itu dari saluran cerna kita dapatkan. Terus pembuangan outputnya paling banyak itu lewat ginjal ya. Seperti itu. Next, gambar selanjutnya. Nah, ini gimana nih cara hapusnya nih? Ini gimana cara hapusnya, Dek? Hapus.
Coba ya. Clear my drawing. Nggak bisa ya? Coba diulang lagi share screen-nya. Oke, nih ya. Ini adalah klasifikasi dari cairan tubuh ya. Klasifikasi dari cairan tubuh. Kita mulai dari siapa ya? Dari Laila Wulidal Musyarof. Iya, Bu. Ya, silakan. Apa yang bisa kamu jelaskan dari tabel ini? Jadi tabel di sini nih adalah klasifikasi Mbak, cairan. nih agak ini nih. Ada teman nggak sebelah sana? Iya, Yang kenapa, Bu? tadi. Oke, tadi mantul suaramu. Oh iya, jadi tabel ini nih menjelaskan klasifikasi cairan yang ada di dalam tubuh kita. Cairan itu disimpannya dalam bentuk intraseluler dan ekstraseluler. Ada juga yang di plasma atau interstisial dan di limfa. Jadi volume cairan per liter dari total semuanya itu, misalnya cairan tubuh totalnya 42 liter. Nah, yang di intraseluler ada 28 liter, yang di ekstraseluler ada 14 liter, yang di plasma 2,8 liter, Oke, stop. yang interstisial. Oke, apa pengertian dari ICF atau CIS? Itu cairan intraseluler, Bu. Maksudnya apa? Cairan yang ada di dalam sel. Cairan yang ada di dalam sel. Kemudian CES? Kalau CES itu cairan yang ada di luar sel, Bu. Cairan yang ada di luar sel. Cairan yang ada di luar sel. Oke, cukup. Saya pindah ke mana tadi? Ini tadi siapa nih saya sebut? Laila ya? Nah, sekarang Widya. CES ada berapa macam, Widya? Mana Widya? Hadir, Bu. CES ada berapa macam, Dek? Tes itu terbagi menjadi dua, itu ada yang plasma dan ada cairan interstitium. Cairan apa? Yang betul. Kenapa di mute? Cairan interstitium. Interstisial ya. Terus ini kenapa ada cairan limpa sama transselular di sini? Kenapa nggak dimasukkan? Itu termasuk dari kompartemen chest minor lainnya, Bu. Minor artinya jumlahnya Sedikit, Ibu. selain itu jumlahnya tidak berubah ya. Ya, jadi transcellular fluid ini sama cairan limpa, seperti misalnya kalau cairan limfa kan kalian tahu ya, cairan limfa yang ada di pembuluh limfa. Kemudian ada transcellular, cairan transcellular itu contohnya yang ada di membran misalnya cairan otak ya. Misalnya cairan pleura itu kan dia tidak berubah jumlahnya. Yang berubah-berubah adalah plasma dan cairan interstisial. Oke, terima kasih Widya. Selanjutnya saya ke siapa lagi ya? Ke Della Deswita. Iya, Ibu. Della Deswita, plasma itu yang dia maksud apa, Dek? Plasma apa? Plasma yang dimaksud itu yang membentuk di sekitar 5 dari volume chest, Ibu. Bagian cair dari darahnya. Bagian cair dari Darah. Sedangkan cairan interstisial itu yang mana? Kalau cairannya interstisial itu yang mewakili 4/5 dari kompartemen chest-nya. Itu tuh cairan yang di ruang antar selnya. Ya, di ruang antar sel ya. Jadi
Jadi kan plasma ini selalu ada di darah, sedangkan cairan interstisial itu dia di antar sel ya. Berarti dia di dalam atau di luar sel nih? Dela. Di antaranya, Ibu. Iya, berarti di dalam atau di luar? Dalam atau di luar? Apa tadi jenisnya dia nih, Dela? Apa jenisnya? Saptiawati. Iya, Ibu. Jadi plasma sama cairan interstisial ini dia di dalam sel atau di luar sel? Dia di luar sel, Ibu. Oke, di luar sel ya. Jadi dia ini di luar sel. Oke, jadi secara total tubuh ini kan dia 10% ya, Saptiawati ya. 10%, 100%. Coba jelaskan pembagiannya antara cis dan ces. Pembagian maksudnya persentasenya, Kak Ibu. Ya, pembagiannya, kompartemennya. Jadi kalau cairan tubuh totalnya itu kan ada 100%. Nah, cairan intraselnya itu ada 28 liter, berarti dia 67%. Ya, Nah, sedangkan cairan ekstraselnya ini, dia ada 14 liter, berarti 33%. Nah, cairan ekstrasel ini terdiri dari plasma, cairan interstisium, sama limfe, dan cairan transsel. Limfe sama transsel ini diabaikan aja persentasenya. Kalau yang plasma ini dia 2,8 liter, jadi dia tuh 6,6%. Atau dia tuh 20% dari cash. Sedangkan kalau cairan interstisium ini dia 11,2 liter atau 26,4%. Nah, dia itu 80% dari cash. oke, cukup ya. Selanjutnya, Syaharani. Nah, tadi Syaharani Puspita Sari. Ada nggak orang? Oke. Jadi yang paling banyak kompartemen cairan tubuh itu apa, Dek? Syaharani. Yang paling banyak. Intraseluler. Ya, intraseluler. Berarti dia di dalam atau di luar sel? Di dalam sel, Ibu. Iya, di dalam sel ya. Ada berapa? Berapa banyak? Berapa persen? 67%. Iya, 67%. Oke. Cukup ya. Jadi ada tadi udah ini ya, saya minta lagi satu orang buat kasih kesimpulan. Yotam. Saya acak aja nih ya. Yotam silahkan. Kasih kesimpulan nih klasifikasi dari cairan tubuh. Baik Bu, di sini kesimpulannya untuk klasifikasi cairan tubuh sendiri itu dari kompartemennya sendiri itu untuk totalnya itu ada 42 liter dan presentasinya itu ada 100%. Kemudian untuk yang cairan intrasel atau ICF atau CIS dan CES Nggak secara garis itu besar yang aja klasifikasinya, klasifikasi dari cairan tubuh. Cairan tubuh jenisnya ada ini, coba. Oke, baik. Untuk cairan tubuh itu ada plasma dan interstisium ya. Coba Dan diulangi. yang Coba cairan tubuh ada berapa jenis? ada yang intrasel sama ekstrasel, Bu. Terus? Kemudian untuk yang ekstraselnya itu ada plasma dan interstisium. Dan di sini juga untuk persentasenya sendiri intrasel ini jumlahnya paling banyak yaitu 67%, dan yang ekstrasel ini jumlahnya paling sedikit yaitu 33%, di mana yang kita ketahui intrasel ini
adalah cairan di dalam sel dan ekstrasel ini kebalikannya, yaitu di luar. Begitu. Oke, cukup ya. Jadi paham ya kalau cairan tubuh kita itu ada dua jenis secara garis besar, yaitu cis dan ces ya. Cis itu di dalam sel, sedangkan ces itu di luar sel ya. Kayak gini misalnya ya, kayak seperti ini saya gambarkan. Ya, misalnya ini ada sel ya, ini ada sel di sini ya, ada sel. Kemudian ada pembuluh darah di sini. Ya, ada pembuluh darah. Kemudian di sini ada sel ya yang banyak di sini. Maka yang di dalam ini adalah apa? Cis ya. Cis. Sedangkan yang di luar daripada kotak ini itu adalah ces. Ces ada dua, yaitu yang di dalam pembuluh darah namanya plasma ya. Jadi selain dari sel-sel darah kan ada cairan. Cairannya itulah yang kita sebut dengan plasma darah. Kemudian ada cairan ini ya, cairan interstisial. Kok nggak mau nih? Nah, cairan interstisial yang ada di sini, ya, di sini, yang ada di luar dari sel. Nah, ini nanti komposisinya tuh akan berubah-berubah, ya. Jadi akan mempengaruhi sel, ya. Ada sifat osmolaritas, ya, sifat permeabilitas yang dia punyai sehingga terjadi pertukaran di sini nanti antara plasma dengan cairan interstisial dengan cairan di dalam sel, ya. Itu nanti berkaitan dengan cairan tubuh. Oke. Selanjutnya saya pindah ke kelas B. Siapa ya? Siapa lagi yang hitam? Coba bisa. Ini nggak bisa dihapus ya. Udah terhapus. Oke. Selanjutnya gambar selanjutnya. Nah, ini apa ini? Yang mana yang betul tadi? Yang mana? Coba. Ini kah? Ini ya? Yang mana deh? Yang mana yang betul nih selanjutnya? Ini kan? Komposisi ion. Komposisi ion dulu ya. Yang mana kok ini lompat-lompat? Ini Bu, yang 15.2. Mana? Ini ya. Oke. Saya lanjut ke siapa ya? Udah. Mahatma Setya Sudarma. Ya, Bu. Silahkan, apa yang bisa kamu jelaskan di sini? Jadi pada plasma itu yang dibatasi dinding kapiler, kation paling besarnya itu adalah natrium, kemudian diikuti kalium dan ion lainnya. Sedangkan pada anion, ion paling besarnya adalah klorida, kemudian bikarbonat dan anion protein yang selanjutnya diikuti ion lainnya. Lalu pada cairan interstitium, ini mirip dengan plasma. Kationnya paling besar itu natrium, kemudian ada kalium. Pada anion, ion paling besarnya itu klorida, kemudian itu bikarbonat, dan diikuti ion-ion lainnya. Lalu pada cairan interstitium ini dibatasi oleh membran plasma, dan di membran plasma ini terdapat pompa Na, K plus ATPase yang berhubungan dengan cairan intrasel. Pada cairan intrasel ini, kation paling besarnya ini kalium, kemudian ion lainnya dan natrium. Pada anion, ion paling besarnya ini fosfat, kemudian anion protein lain. Itu, Bu. Di luar dulu main, nak. Di luar aja main. Aji Arda. Aji. Ya, Bu. Ya, Aji Arda. Jadi
kompartemen ini kan ada 3 ya. Tadi yang secara garis besar nih ada ada plasma, ada cairan interstisial dengan plasma. Jadi yang mana nih yang paling beda di antara ketiga ini? Yang paling beda itu ada di intracellular fluidnya, Bu. Iya, cairan intraseluler. Apa yang paling membedakan di situ? Kalau di anionnya itu terdapat fosfat, sedangkan di cairan-cairan lain itu tidak ada, Ibu. Selain itu, ion kationnya? Kationnya juga yang kalium ini, Bu. Tidak ada di cairan-cairan yang lainnya, Bu. Coba lihat betul-betul. Oh, ada di plasma, cuma kadarnya sedikit ya, Bu. Iya, jadi sangat berbeda antara yang di dalam sel dengan yang di luar sel ya. Yang paling menonjol adalah ion kationnya ya, beda banget. Yang satunya Na-nya banyak, CS-nya banyak, sedangkan cis-nya itu Na-nya cuma sedikit, ion natriumnya. Sedangkan yang banyak di dalam sel itu adalah ion K+. Ya, ion K+. Sedangkan di luar itu ion K+-nya sedikit. Nah, itu nanti ada kaitan dengan perpindahan ion kation ya. Kita pasti udah pelajari sistem Raff kan? Muatan dari sel ya. Jadi sebenarnya sel itu semuanya berpotensi menghasilkan kalau terjadi perbedaan muatan ya yang signifikan ya. Oke, lanjut. Itu aja ya. Jadi intinya di sini bahwa ada perbedaan itu. Yang paling banyak kationnya adalah. Oke, lanjut. Saya lanjut ke mitosi. Mana mitosi? Ya, Bu. Mitosi. Ada. Ya, apa yang kamu bisa jelaskan di sini mitosi? Jadi itu kan tabelnya menjelaskan tentang keseimbangan garam harian. Itu ada 2 datanya, pemasukan garam dengan pengeluaran garam. Untuk pemasukannya ada jalur ingesti dengan pemasukan total 10,5 gram per hari. Kalau di pengeluarannya itu jalurnya ada pengeluaran obligatorik melalui keringat dan tinja, itu jumlahnya 0,5 gram per hari. Ekskresi terkontrol di urin jumlahnya 10 gram per hari, yang totalnya juga 10,5 per hari total outputnya. Oke. Bisa nggak kita konsumsi garam lebih dari 10,5 gram per hari? Bisa, Bu. Bisa. Jadi efeknya kayak gimana kalau kita mengkonsumsi? Karena ini tentang kayak keseimbangan ya. Kalau misalnya garamnya dikonsumsi banyak, harusnya keluarnya juga banyak nanti. Jadi kemungkinan kayak keringatnya bakal banyak keluar juga atau apa gitu. Kalau kita nggak keringetan kayak mana mau keluarkan garamnya? Tadi ada pengeluaran di urin juga garamnya. Urin. Iya. Oke. Next, gambar selanjutnya. Nah, ini apa nih? Ini garam ya, berkaitan dengan tekanan darah. Saya ke bintang deh. Coba bintang, apa yang kamu bisa jelaskan di sini sedikit aja? Iya, Bu. Jadi kan dari tabel itu conservation, bentar, Bu. Apa ini udah mulai agak-agak ini ya? Agak berat. Jadi kan itu coba. berarti pengaruhnya jumlah Na dalam tubuh kan, Bu? Kalau dilihat dari grafiknya itu. Coba mulai dari atas dulu. Kan itu
kalau dari tabel atasnya kan Na load in body, berarti itu jumlah jumlah natrium dalam tubuh itu berkurang. Otomatis tekanan darah tuh berkurang juga, Bu. Baru di bawahnya itu ada LFG, natrium yang di LFG, GFR. Baru kalau LFG itu GFR itu untuk menurunkan filtrasi natrium, sedangkan aldosteron itu untuk meningkatkan penyerapan natrium. Di mana? Di apa tuh, tubulus gitu. Ya, oke, cukup. Ibu. Coba deh, segini dulu. Tiara Safitri. Iya, Ibu. Tiara, sifatnya garam sama air gimana? Garamnya itu tuh larut di air, Ibu. Larut di air. Selain itu, sifatnya dia nih, misalnya nih ada garam, terus ada air. Garamnya itu menarik air atau menolak air? Maaf ya Bu kalau salah, tapi kalau misalnya menurut saya airnya itu menarik garam gitu nah Bu. Jadi jadi bisa terlarut. Airnya menarik garam. Oke, airnya menarik garam. Oke, cukup. Selanjutnya, itu ada di buku ya, saya sudah suruh kalian baca. Selanjutnya Niko. Sifatnya garam terhadap air gimana dek Niko? Misalnya nih, di tubulus ginjal kita itu ada garam. Ya kan? Ada garam nih, natriumnya banyak. Terus ada air lewat. Kira-kira kayak mana? Dia ditarik atau ditolak? Airnya. Ditarik. Ditarik, Bu. Ditarik, ya. Ditarik atau dibuang airnya? Ditarik. Iya, ya. Jadi sifatnya garam itu adalah dia menarik air ya. Kenapa kita kalau habis makan bakso kita haus terus? Karena karena kita kan habis konsumsi garam nih banyak ya. Makanya tubuh kita itu konsentrasi natriumnya konsentrasi natrium di dalam CES itu meningkat. Kalau konsentrasi CES dalam tubuh meningkat, maka keseimbangan antara dalam dan di luar sel itu jadi terganggu. Makanya kita muncul tuh perasaan haus ya, perasaan haus nanti diperolehlah air untuk menyeimbangkan kembali konsentrasi garam yang ada di CES tadi. Gitu ya. Makanya kalau habis makan yang bergaram-garam itu ya kita rasanya meminum terus. Makanya enggak boleh minum air laut. Maka kamu jadi dehidrasi jadinya. Gitu ya. Oke, selanjutnya saya mau ke siapa ini? Saina, Cintami, Abdillah. Ya, Bu. Coba lanjutkan tadi deh, yang dijelaskan sama si siapa? Bintang. Yang Na ini Kak, Bu. Ya. Jadi kalau di dalam tubuh kita itu ketika jumlah natriumnya turun, itu akan menyebabkan tekanan darah di arteri kita juga turun. Selanjutnya itu ada reaksinya itu ada yang A sama yang B. Untuk yang A itu terjadi penurunan LFG dan juga Apa tuh penurunan LFG deh? LFG itu apa? LFG itu laju filtrasi ginjal, Bu. Glomerulus. Iya. Ya, laju filtrasi glomerulus ya. Jadi kan itu ada ini filtrasi disaring di nefron ya. Yang pertama namanya glomerulus. Selanjutnya habis itu
karena penurunan laju filtrasi glomerulus itu menyebabkan juga natrium yang difiltrasi itu menurun. Terus untuk yang B itu dia terjadi peningkatan aldosteron yang menyebabkan natrium yang diabsorpsinya itu juga meningkat. Nah, jadi natrium yang difiltrasi ini menurun, sedangkan natrium yang diabsorpsinya ini juga meningkat. Itu keduanya dapat menyebabkan ekskresi natrium serta klorida itu dan cairan yang menyertainya itu juga menurun. Selanjutnya itu terjadi peningkatan konservasi NaCl dan cairan yang menyertainya. Oke. Jadi disimpan atau dibuang garamnya? Garamnya itu mengalami konservasi. Jadi disimpan atau dibuang? Disimpan, Bu. Disimpan ya. Kenapa memangnya disimpan? Karena tadi garam itu berpengaruh besar terhadap keseimbangan cairan dalam tubuh. Terutama tekanan darah. Jadi kalau kita konsumsi garam kita itu sedikit, atau kita nggak kayak ini, kita nih lagi puasa nih kan, berarti kita nggak konsumsi garam, maka tekanan darah kita turun. Kenapa tekanan darah kita turun? Karena cairannya juga, air yang ditarik itu juga turun. Nah, untuk memperbaiki itu ya tubuh harus mempertahankan natrium. Untuk apa dipertahankan natrium? Supaya si air juga dipertahankan. Ya, jadi natrium diambil, airnya juga bakal ketarik ya. Seperti itu. Aldosteron dihasilkan di mana, Wanda Nur Amanah? Wanda. Aldosteron dihasilkan di mana, Wanda? Di kelenjar adrenal, Bu. Aldosteron dihasilkan di kelenjar adrenal. Fungsinya apa? Mengirimkan sinyal ke ginjal untuk menyerap natrium, Bu. Ya, retensi natrium ya, menahan natriumnya supaya nggak dibuang. Ya. Oke, selanjutnya. Kita ke gambar selanjutnya. Nanti kita adakan survei ya. Oke. Nah, ini apa nih? Tania Tifaal, Setia Nabila. Ada nggak? Mana orangnya? Coba deh putus suaranya. Mana dia orangnya? Mana dia? Kalau ini matikan aja kameranya dulu. Mana sih orangnya? Halo? Tania. Ya, jangan panik ya, jangan panik ya. Saya nggak kedengar suaranya. Oke, lanjut kan? Apa tadi pertanyaan saya? Coba ini. Ini apa ini? Air ya? Ya Bu, maaf Bu, nggak kedengeran Bu. Coba dijelaskan tabelnya. Jadi keseimbangan air harian coba temannya yang lain di mute. Di mute ininya, dikurangi suaranya yang ada teman-temannya di situ karena storing di suaranya nih. Udah? Sudah Ibu. Ini Tania yang punya IV ya? Iya Bu. Saya tadi nggak bisa. Jadi keseimbangan air harian. Mic-nya Tania, mic device-mu di mute. Mati. Udah? Bentar Bu. Oke, lanjutkan. Pemasukan air pada manusia itu Bu
asupan cairan itu sebanyak 1.250 mili per hari. Kalau air pada makanan itu 1.000 mili per hari. Air yang diproduksi oleh metabolisme sebanyak 350 mili per hari. Jadi total pemasukan dari semuanya itu 2.600 mili per hari. Kalau pengeluaran airnya itu jalur yang tidak disadari atau melewati kulit yang tidak berkeringat itu jumlahnya 90 mili per hari. Kalau kulit yang berkeringat 900 mili per hari. Kalau keringat itu 100 mili per hari. Kalau melalui tinja itu 100 mili per hari. Melalui urin 1.500 mili per hari. Jadi total pengeluaran dari semuanya itu 2.600 mili per hari. Oke, berarti itu rata-rata ya, Ivi lagi, Tania ya? Iya, Ibu. Rata-rata. Jadi kalau kita olahraga gimana? Kalau kita olahraga, gimana outputnya? Jadi airnya menjadi kekurangan, Ibu. Kekurangan. Dehidrasi. Ya, berarti konsentrasi CES-nya itu turun atau naik? CES-nya berarti kurang, Ibu, turun. Apanya yang turun? Kandungan cairannya, Bu. Kandungan, ini kan kita berbicara air ya. Air itu nama apa, rumus kimianya apa? H2O. H2O. Nah, di CES kan bukan cuma H2O, ya. Iya. Kalau kita berbicara konsentrasi berarti itu adalah zat terlarutnya. Nah, sekarang kalau kita olahraga, maka air kan dikeluarkan lewat ini ya, keringat. Terus gimana konsentrasi CES-nya? Naik atau turun? Turun, Ibu, karena dikeluarkan melewati keringat. Kalau olahraga. Betul nggak di Ajeng? Oh, kalau lewat CES itu berarti naik, Bu, karena dikeluarkan. Iya, airnya kan yang dikeluarkan kan, Iya. sama garam juga, iya, betul. Oke. Selanjutnya, gambar selanjutnya, saya mau ke Diajeng. Mana Diajeng? Ibu, izin Ya, konfirmasi. Kenapa Ibu. waktunya habis ya? Iya, Bu, soalnya ada mata kuliah lagi, Bu. Oke. Tapi kalian udah baca semua kan? Saya nggak tahu ini efektif nggak bagi kalian buat belajar. Tapi coba nanti disurvei ya teman-temannya Bintang ya. Apa mau seperti ini atau kita ganti metodenya seperti biasa? Baik, Bu. Oke deh, kalau gitu nanti ini materi coba-coba next lagi. Ini apa ini? Ini fase presin ya. Nanti ini saya masukkan di ujian ya kalau kalian ada UAS. Next. Tinggal dikit kan? Next. Oke. Habis ya? Habis. Ini saya ambil di buku Tortora. Oke. Nanti didiskusikan ya temannya di Bintang temannya ya. Kalian Baik, Bu. suka nggak membaca atau metodenya dipakai yang biasa? Soalnya saya ini bingung juga kalian gimana supaya nilainya tuh meningkat. Oke Bintang, kalau sudah tidak ini ya habis waktunya. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan kita hari ini. Minggu depan kita masih online ya. Minggu depan Baik, Bu. udah terakhir perkuliahan sebelum libur ya. Sepertinya seperti itu. Oke, Bintang dan teman-teman terima kasih sudah hadir ya. Selamat melanjutkan perkuliahannya. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.